Halo guys, di video kali ini aku mau ngasih tahu beberapa ya tips lah untuk memperbaiki printer 3D yang sudah mungkin sudah usang atau sudah pada aus karena sudah cukup lama. Sebagai informasi, ini printer saya adalah printer Creality Ender 3. Printerku yang udah sekitar 1 tahun ya, udah pas 1 tahun lah umurnya. Mau coba aku perbaiki karena dia sudah mulai rewel terkait dengan heaternya sama sensor suhunya. Nih, di bagian ini nih. Mungkin kalian juga, aku yakin pasti pernah ngalamin hal yang sama. Di bagian extrudernya. Nah, nanti kita coba bongkar aja dan kita coba perbaiki dan cari tahu di mana masalahnya. Sebelum itu, aku udah nyiapin beberapa alat dan bahan karena kemarin sempat aku buka dan itu aku melihat ada beberapa masalah yang sudah cukup complicated ya. Pertama itu selangnya itu udah sempat aku ganti yang baru. Ini selang PTFE ya. PTFE ini kalau kita beli di sembarang toko mungkin ini bisa jadi harganya mahal ya. Tapi kalau kalian pintar-pintar nyari, itu harganya sebenarnya murah. Kemarin saya sempat cari-cari di Tokopedia ya. Selang PTFE yang 1,75 mm ini ada yang harganya sampai ratusan ribu. Tapi ternyata ada yang cuma 20.000 per meter. Nah, jadi kalian better searching dulu, cari harga yang paling murah. Secara kualitas sih so far sama aja dengan PTFE tube yang aslinya. Yang aslinya juga selama beberapa bulan dia juga udah mulai rewel ya, dan ini ya kualitasnya sama lah, aku bisa bilang. Ini udah aku ganti baru, jadi aku nggak ganti lagi nanti. Kemudian aku juga ada di something yang konslet di bagian keramik heaternya. Jadi aku putuskan untuk beli heaternya ini dia ngalirin panas ya, dari arus dialirin panas ke extruder sehingga nozzle-nya panas, mencairkan si filamen dan jadilah something yang kalian bikin 3 dimensi itu. Ini aku beli cuma harganya 16.000. Ada di Tokopedia, kalian bisa cari. Harganya murah, dan 17.000 16.000. Jangan buru-buru beli yang mahal karena kebanyakan di sana harganya mahal sih. Ada yang 40.000, ada yang 70. Kalian jeli-jeli lagi nyari ya. Kita butuh ini, nanti kita akan ganti. Kemudian masalah yang udah sering berulang sih di printer saya ini selama 1 tahun adalah bagian sensor suhunya nih. Sensor suhu yang ada di dalam bagian extruder itu, dia mungkin sering kelipat-lipat ya, sehingga ada suatu waktu di mana dia bisa pecah. Terlebih kalau kita sering membuka bagian extrudernya, heater dan extruder dan kawan-kawan itulah. Jadi better kita itu selalu sedia cadangan lah, komponen cadangan untuk sensor suhu. Ini murah. Aku cuma beli 5.000 satu sensor ini karena kecil banget ya, emang ya. Kecil banget. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Nggak jelas lagi ya. Inilah pokoknya lah. Oke, ini. Nanti kita coba ganti. Kemudian untuk nozzle sendiri udah pernah saya ganti. Sepertinya nozzle-nya memang nggak begitu bermasalah. Mungkin biasanya cuma nyangkut sedikit di bagian ujungnya yang menyebabkan filamen itu nggak bisa mendorong ke depan. Tapi itu sebenarnya nggak perlu diganti, bisa kita panasin aja, nanti dia meleleh semua. Oke, sekarang kita coba buka extrudernya dan kita pasang nih dua bagian ini.
Oke, kita sekarang coba buka komponen pemanasnya. Kalian kalau punya printer 3D pastikan seperangkat alat ini tidak hilang, karena semua kemungkinan besar semua bakal kepake lagi. Jadi jangan cuma buat pasang doang habis itu dibuang, sebaiknya disimpan terus. Nah, sebelumnya kita buka dulu dua baut gas yang ada di sini. Ini bautnya sudah sering aku buka pasang ya, jadi kondisinya juga sudah nggak seperti di awal. Ini bautnya udah diganti-ganti. Tahapan ini atau step membuka ini kelihatannya simple ya, cuma setelah ini terbuka di situ ada bagian yang krusialnya terjadi. Kalau kita ceroboh, pertama baut yang jatuh bisa jadi hilang masuk mesin. Kedua, kalau ini dilepas langsung, ini kabel sensor dan kabel pemanasnya bakal ketarik ke bawah. Kecuali emang ini kalian ikat di sini ya. Dulu awalnya emang terikat, emang mestinya diikat terus sih biar dia nggak mencegah dia tertarik dan lepas. Oke, sudah terbuka dan bisa dilihat sebenarnya kondisinya udah cukup parah ya. Ini di sini kabel pemanasnya ini udah putus. Ini heater yang nyambung ke keramik heaternya nih, bisa lihat ini putus. Dan ini sebelahnya ini kabel sensor suhunya. Nah, pastikan saat kalian ngelakuin ini dalam printer dalam keadaan mati, dan kabelnya kalau bisa dicopot aja karena printer 3D ini sering nyetrum juga ya. Oke, sekarang kita mau ngelepas sensor suhunya dulu biar dia nggak ganggu, biar dia nggak lebih parah lagi copotnya. Di sini ada baut, kita longgarin aja. Ini bautnya, ini baut yang ngikat dia ke ngikat kabelnya sensor suhu itu supaya nggak lari kemana. Kita juga pakai obeng minus. Sebenarnya cukup dilonggarin aja, kita tarik. Nih, yang bisa lihat ini kondisinya sudah saya solder berkali-kali ya, jadi dia makin lama di solder makin parah. Dulu sebenarnya sempat niat mau ganti langsung, cuma karena memang ada kerjaan mendadak yang harus saya pakai terus printernya, jadi saya selesaikan dengan cara sementara dulu. Alhasil dia jadi kayak gini. Nyambung sih nyambung ya, cuma keadaannya mengenaskan. Nanti kita ganti. Oke. Kemudian di dalam sini ada keramik heaternya yang harus kita bebaskan dia dari dalam. Itu kita perlu kunci L yang paling kecil kalau saya nggak salah. Kita coba aja. Mana ya? Oke, ini longgarin sedikit aja, jangan sampai lepas. Lepas hilang malah repot. Dorong keluar, kita ambil. Jadi emang ini putusnya itu di ujung banget ya nih. Kalau udah kayak gini kan dia emang susah untuk diperbaiki lagi. Gimana mau nyambungnya kalau putusnya di ujung gini ya kan? Kemarin saya tahunya ini ketika dia, oh ya, saya kasih tahu tanda-tandanya ya. Kalau sensor suhu yang ini putus, tandanya dia pasti lama banget memanaskannya, proses pemanasannya lama, jadi nggak selesai-selesai. Pas kalian tungguin tuh dia nggak mulai-mulai ngeprint. Nah itu coba kalian cek suhunya di apa namanya, layar indikator. Kemungkinan besar itu suhunya 0, kadang minus, ngaco lah, kadang ratusan, 300-an, ngaco pastinya. Karena ininya nggak nyambung salah satu atau keduanya. Nah, kalau tanda-tanda si keramik heaternya ini rusak atau ada masalah, pertama bau gosong yang aneh, konslet ya. Kedua, suhu, indikator suhu di layar itu normal, tapi indikator status suhu yang lagi dipanasin itu nggak naik-naik. Dia stay di 30 terus, nggak naik-naik. Jadi itu kemungkinan ada di keramik heaternya yang nggak berfungsi, karena suhu 30 itu normalnya mesin ini ya, suhu ruangan di Indonesia ya. Si sensornya jalan karena dia sudah mendeteksi kalau itu suhunya 30. Kita suruh naik dia ke 200, tapi si pemanas ini nggak ngelakuin tugasnya karena ada something di dia. Jadi itu tanda-tandanya.
Oke, jadi ini bakal kita ganti total. Kita udah nggak pakai lagi, kita ganti dengan yang baru. Begitu juga dengan sensor suhunya. Termo apa namanya nih? Termo apalah gitu, termostat kali ya. Oke, jadi sekecil ini dia, kecil banget, makanya kalian harus berhati-hati jangan sampai jatuh hilang. Kita sambungkan ke sini. Sebenarnya kalau mau benar-benar mengganti, kita harus tracing kabelnya ke bawah sampai ke dalam di bawah mesin itu. Cuma untuk sekarang sepertinya kita coba cara yang gampang dulu. Ini kita potong sebagian, kita sambung aja pakai solder dan kita gulung lagi. Oke, jadi sekarang kita siapkan solder. Meter ini kita potong dulu aja solasinya supaya kita bisa lebih leluasa. Oke, lepas aja, nanti kita ganti yang baru. Sekarang kita mulai dari yang gede dulu aja kali ya. Sebenarnya aku juga cukup bingung ini, kita putusin kabelnya di bagian mana. Kita lepas dulu aja coatingnya. Kalau dilihat sepertinya sih kita nggak perlu motong sampai ujung, kita cukup potong di sini aja. Ini sudah kelihatan. Ini sisa-sisa timah soldernya kita bersihin. Aduh, guntingnya patah guys. Untungnya aku punya gunting yang lain. Kita potong aja. Oke, udah bersih ya. Agak kita rapikan sedikit. Nah, ini kita punya yang baru. Kita buka aja. Sebenarnya aku agak serem juga sih kita nyambungin ini langsung. Ini tak ada cara lain, berhubung ini printer harus segera dipakai, kita coba aja dulu ya. Aku bakal coba sambungin dulu ujung ke ujung ya. Nanti setelah dia bisa berhasil mengantarkan arus, baru aku rapikan. Kita cuma potong di depannya sini aja nanti. Untuk sekarang kita coba langsung sambungin aja, untuk coba-coba aja. Sebenarnya ini agak tricky ya, karena dia kabelnya itu gede, kabelnya gede. Jadi kalau di solder itu dia nggak nempel. Jadi kita mesti some kind seperti ngikat, bentuk sebuah ikatan batin gitu antara kedua kabel ini, sehingga dia bisa nyambung saat di solder. Sepertinya seperti ini cukup. Tidak. Ini kita coba sambung dulu.
kurang ya kayaknya. Oke, satu udah. Kemudian yang satu lagi. Ini sengaja cuma aku kaitkan doang karena nanti bakal kita lepas. Untuk dirapikan. Ini agak susahnya di sini karena dia itu kabelnya gede-gede ya, dan bahannya juga nggak seperti biasa, jadi dia timahnya itu luntur. Ini timahnya netes di bawah karena dia luntur. Oke, ini udah kesambung. Sekarang kita coba sambung sensor suhunya. Sensor suhunya ini yang lama, ini kita potong aja. Oke, udah kita solder dua-duanya. Sekarang kita coba tes ya. Ini kabelnya kita rapin dikit dulu.
biar dia nggak terlalu mengganggu. Oke, ini kita sensor suhunya kita masukin dulu. Ini sebenarnya masih di coating ya, kita masukin ke coatnya aja ini. Kita potong jadi 2 aja. Biar dia nggak nabrak satu sama lain ya. Oke, kita masukin ke dalam rumahnya lagi. Oke, kita kencengin. Tapi jangan kenceng-kenceng, nanti dia putus. Dan ini kita masukin lagi ke dalam. Pastikan dia masuk dengan benar ya, sampai bablas dikit nggak apa-apa, atau pas di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Kemudian dikencangkan bagian bawahnya biar dia nggak lari-lari. Oke, rasa sudah cukup kuat. Kabelnya kita singkirin dulu. Meter ini kita sementara kita iniin dulu aja. Oke. Terus kita coba panasin ya. Bismillah, kita nyalain. Oke, sepertinya ada yang error. Bisa dilihat. Ini suhunya jadi 358, pasti ada yang salah di situ ya. Ini yang sebelah kanan suhu. Sebelah kanan itu suhu heat bednya, sementara yang kiri suhu nozzle-nya. Suhu nozzle-nya 358 itu nggak mungkin. Sepertinya kita masangnya atau kebalik ataupun dia masangnya salah ya. Kita coba ulang lagi ya. Oke, aku udah balik kabelnya. Mungkin dari kebalik positif negatifnya. Kita coba nyalain lagi. Oke, sekarang udah bener ya, bisa dilihat suhunya sudah normal 31 untuk nozzle-nya dan 30 untuk heatbed-nya. Oke, jadi perlu diingat kalau memang suhunya maksudnya sensor suhunya itu dia ada positif negatifnya.
sekarang kita coba aja buat dia manasin udah bisa atau belum. Kita ambil random ya, dan random aja buat ngetes. Berapa arah kesini kali ya. Suhu heatbandnya sudah naik. Aduh. Oke. Sekarang ada di kisaran 53 derajat Celcius dan terus naik. Masih bad heating ya. Oke, sekarang sudah extruder heating. Oke, udah mulai naik suhunya. Kita coba cium apakah ada bau-bau gosong. So far aman ya. Naiknya juga cepet. Tadi sempat ada bau gosong tapi sekarang menghilang. Oh, suhunya tembus ternyata. Suhunya tembus, kita harus matiin. Suhunya tembus 200 ya. Harusnya nggak terjadi kayak gitu. Sepertinya coba kita balik lagi, harusnya positif negatif. Seharusnya dia di angka 200 berarti ya. Aku tadi gak tahu kenapa, tapi dia tetap 12. Tapi satu yang sudah confirm kalau sensor suhunya udah benar, tinggal yang pemanasnya kami heater. Oke, kita coba lagi, rombak lagi ya. Oke teman-teman, akhirnya tadi aku udah coba membalikkan kabelnya, posisinya yang satu negatif positif atau live tapi aku balik aja, dan ternyata setelah dicoba hasilnya sama ya. Dia tetap suhunya bablas dari 200 derajat Celcius, bablas, dan sampai sampai 208 tetap naik. Nah, jadi tadi aku coba, akhirnya aku putuskan buat memotong kabelnya, langsung dipotong kabelnya ini jadi tinggal segini, walaupun masih kelihatan panjang ya, tapi setelah dipotong dan dirapikan, itu berhasil ya. Kita bisa lihat, nyalain aja. Ini masih sisa yang tadi, masih ada sisa 70-an derajat Celcius. Kita coba ngeprint sembarang ya. Kita lihat perubahan suhunya. Mungkin tadi perkiraan saya itu dia karena kabelnya panjang, jadi begitu suhunya udah mencapai 200, si sensor akan nyuruh dia program akan nyuruh dia berhenti. Tapi karena kabelnya panjang, masih ada sisa banyak arus di dalam yang itu naikin suhunya terus. Jadi dia ada buffer yang cukup lama karena kabelnya panjang. Mungkin karena setelah dipotong itu udah gak kejadian lagi. Karena begitu program di dalam udah nyuruh dia buat berhenti karena sudah mencapai 200, dia langsung nge-cut manasin, langsung diputus dan cuma mempertahankan 200 derajat. Oke, ini udah mulai naik ya. Dari pengalaman saya setahun pakai Creality Ender 3 ini memang banyak bermasalah di bagian extrudernya ya. Tapi yang pertama itu sensornya putus, sensor suhu. Kemudian
kabel sih, selangnya itu rusak atau dia luka-luka mengakibatkan filamennya itu nyangkut-nyangkut. Kemudian antara selang sama nozzle-nya itu ada gap, bisa terjadi gap, itu menyebabkan ada pembengkakan filamen sehingga nyangkut. Itu sering sih, paling nggak selama setahun saya pakai ini udah 6-7 kali ngalamin kayak gitu, jadi hampir tiap 2 bulan ya, sebulanan pasti ada. Ini suhunya sudah mencapai 200. Oke, di 201 dia berhenti. Oh, naik 202 harusnya berhenti. Ya udah, oke, dia udah jalan aman ya, suhunya 200, dia stay di situ mempertahankan naik turun 96. Oke. Oke, berarti dia udah jalan, dia mencari keseimbangan di 200 derajat Celcius. Coba lihat. Ini better kalau kalian punya baru beli Creality Ender, ini tempat filamennya kalian geser ke pojok kiri, karena kalau di sini kadang dia nyangkut di sini dan nyebabin itu dia nggak bisa ketarik ke bawah, jadi bakal fail. Kita coba lihat, ini harusnya sudah keluar ya. Waduh, oh ini masih sisa filamen sebelumnya, warnanya bening. Harusnya ini filamennya putih. Ini kita bisa ngecek, kalau mau ngecek dipegang aja dia turun atau enggak. Ini filamennya ketarik sih, bisa kelihatan tuh di sini dia narik itu ke dalam. Nah, ini udah mulai keluar. Oke, jadi kita bisa bilang perbaikan kali ini berhasil dengan mengganti 2 komponen utama, sensor suhu. Oh, sebenarnya 3 sih, pertama selang, karena selangnya juga pernah rusak. Kemarin sudah saya ganti duluan, kemudian sensor suhu, baru yang terakhir keramik filternya. Ini agak terlalu rendah, kita naikin dikit. Kalau kalian habis ganti nozzle itu jangan lupa kalian sesuaikan lagi ininya, ketinggian bednya, karena kalau jenis nozzle berbeda itu bisa jadi panjangnya juga beda. Oke. Oke, aku rasa sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.